Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 13. Di video sebelumnya, kapal pertama buatan Roland, Littleton, telah diuji coba untuk pertama kalinya. Namun ternyata masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Dan di sisi lain, di kota suci, ada beberapa gadis kecil yang sedang dibawa ke suatu tempat oleh seorang pria yang biasa dipanggil dengan sebutan duta besar. Di awal video ini, di tengah perjalanannya, untuk mengusir rasa bosan, Pak Kusir pun mencoba mengobrol dengan si duta besar di sampingnya. Hanya memindahkan anak yatim piatu saja membuatku menghasilkan 20 perak royals. Gimana lagi aku menemukan pekerjaan seperti ini? Duta besar pun membalas, Tuhan Maha Penyayang, Dia tidak akan mengabaikanmu karena kekuranganmu. Kemudian Pak Kusir melanjutkan, benar, suatu kehormatan untuk berperan serta dalam kebajikan. Hanya saja, semua anak yatim piatu itu adalah wanita. Apakah mereka akan dikirimkan ke asrama? Maafkan aku untuk mengatakan hal ini. Walaupun mereka yatim piatu, sifat mereka semua berbeda. Beberapa dari mereka memang muda, tetapi mereka semua telah melakukannya. Bukan orang seperti ini yang mengotori ke tanah suci. Mendengar perkataannya, raut wajah si duta besar pun sontak berubah. Kemudian, karena tidak ingin membahas hal tersebut, ia pun membalas, Tuhan akan menghukumnya. Bahkan jika mereka merasa bersalah, mereka akan diberikan kesempatan untuk selamat. Pekerjaanmu adalah mengendarai kuda. Ketika sampai ke kota suci, ada banyak bayaran untukmu. Nanti, cari penginapan dengan halaman, rapikan barang-barang, dan carikan mereka makanan. Aku masih ada sesuatu yang harus diurus. Dengan begitu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Waktu pun berlalu. Sesuai dengan perintahnya, setibanya di kota suci, Pak Kusir pun mencarikan sebuah penginapan. Dan setelah membereskan barang-barangnya, Pak Kusir langsung pergi lagi. Setelah kepergiannya, si duta besar terlihat sedang menyambut pria lainnya. Tuan, silakan Anda pilih, semuanya barang bagus. Ternyata, si duta besar itu sedang menjual anak-anak yang ia bawa sebelumnya. Sementara itu, di dalam penginapannya, terlihat ada seorang pria, sebut saja si Otong, yang sudah sering melihat si duta besar melakukan hal yang tidak manusiawi itu. Meskipun begitu, Otong tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menutup matanya. Meskipun rasa ibanya tak rela, ia hanya bisa berpikir, sepertinya duta besar mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang kotor lagi. Kasihan gadis kecil itu. Kalian beruntung karena bisa hidup dibanding menerima kesakitan. Lebih baik bertahan begitu saja. Ketika kau datang ke kota suci, kalian dapat mulai hidup baru. Di sisi lain, terlihat Archbishop Maine yang sedang berjalan menuruni sebuah tangga. Dan di saat ia melewati seseorang penjaga di sana, penjaga itu pun langsung menyapanya. Selamat malam, Archbishop Maine. Mendengar sapaannya, Archbishop Maine pun membalas, terima kasih telah berjaga. Semuanya normal? Penjaga itu pun menganggukkan kepalanya. Kemudian, Archbishop Maine melanjutkan kembali jalannya. Sembari berpikir, berapa kali pun aku datang ke tempat ini. Tempat ini selalu membuat orang tertarik. Lubang besar yang sangat dalam, terbentuk dengan alami. Ini sudah bisa dikatakan dengan sebuah keajaiban. Dan itu belum termasuk susunan tangga dan tempat penjaga. Kalau dikatakan, jika Hermes Katedral dibangun di atas simbol dari roh gereja, maka bagian bawah yang tersembunyi dalam lubang yang dijaga dengan ketat adalah, itu bisa disebut dengan inti Hermes. Yang aku takutkan adalah, ini adalah inti dari gereja yang sebenarnya. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Archbishop Maine pun telah tiba di lantai terdasar, yang mana tak jauh dari anak tangganya ada sebuah pintu besar yang dijaga oleh 2 prajurit berarmor. Setelah memasuki pintunya, ada seorang penjaga lainnya yang langsung menyambutnya. Tuan Maine, silakan lewat sini. Dengan begitu, Archbishop Maine pun langsung mengikuti penjaga tersebut. Penjaga inti Hermes adalah ksatria dari gereja. Menggunakan keyakinan mereka, gereja memberikan tempat untuk mereka hidup. Ketika menerima tugasnya, mereka ditakdirkan
untuk menghabiskan hidup mereka di sana. Tentu saja, ada juga ruangan lain yang digunakan sebagai ruang arsip untuk menyimpan dokumen gereja, naskah dan buku kuno, dan juga dibangun tempat untuk penjara berisi dengan tahanan yang tidak akan pernah melihat cahaya matahari dan orang-orang tidak berdosa. Setelah berjalan cukup lama, tibalah mereka berdua di sebuah lorong yang berisikan pintu-pintu penjara. Kedatangan mereka berdua pun langsung disambut oleh teriakan para tahanan di sana. "Biarkan aku keluar! Tolong aku! Tolong! Bunuh saja aku! Biarkan aku keluar, bangsat!" Meskipun begitu, mereka berdua terus berjalan, menghiraukan semua teriakan putus asa mereka. Langkah mereka pun terhenti di depan sebuah pintu kayu dengan sekotak lubang angin dari besi. Setelah membuka gemboknya, Archbishop Minor pun berjalan memasuki penjaranya sembari menuturkan, "Tolong, jangan di luar pintu." Mendengar perintahnya, penjaga itu pun tidak ikut masuk dan membiarkan Archbishop Minor menutup pintunya dari dalam. Setelah menutup pintunya, Archbishop Minor pun langsung berbicara dengan seorang pria yang menjadi tahanan di sana. "Kau harus menjaga dirimu dengan baik. Gereja tidak kekurangan makanan. 3 kali sehari, makanan dibuat di sini sesuai dengan standar kerajaan. Selain tidak adanya wine, bahkan ikannya berasal dari pelabuhan Clearwater yang merupakan produk terbaik. Kau pasti mengetahui rasanya, bukan? Yang mulia Raja Wimbledon." Ternyata sang raja kerajaan Grey Castle tidaklah mati bunuh diri, melainkan terjerat konspirasi besar oleh gereja kota suci. Mendengar hal itu, Pak Wimbledon yang pasrah pun membalas, "Oh, jika kau dikurung di penjara seperti ini, apakah kau bisa memakan sesuatu? Sudah bertahun-tahun lamanya, aku telah dikurung di sini tanpa menerima informasi apapun. Bagaimana keadaan putra dan putriku?" Archbishop Minor pun menimpali, "Apakah kau harus bertanya sesuatu yang tidak berguna?" Dengan kesalnya, Pak Wimbledon menuturkan, "Aku tahu, aku tidak berharga kepada orang yang dianggap mati. Apa gunanya berbicara tentang berita baik maupun buruk?" Melihat tingkahnya yang seperti itu, Archbishop Minor pun sedikit berbaik hati padanya. "Baiklah, kalau itu maumu, putramu, Gerard Wimbledon, telah mati. Putra keduamu, Timothy Wimbledon, menjatuhinya hukuman mati. Kejahatannya adalah pengkhianatan, yaitu pembunuhan kepada raja. Putri ketigamu, Garcia Wimbledon, menyatakan membebaskan diri di selatan, menyebut dirinya ratu dari Clearwater. Perang dengan Timothy dapat terjadi kapan saja. Dan untuk putra keempat dan putri kelimamu, kami belum mendapat banyak informasi. Mungkin mereka masih hidup." Tentu saja, penjelasan Archbishop Minor tentang anak-anaknya langsung membuat Wimbledon terkejut saat itu juga. "Pengkhianatan? Membebaskan diri? Apa yang kalian lakukan?" Dengan datarnya, Archbishop Minor melanjutkan, "Perebutan tahta, setiap anakmu ditugaskan dalam suatu wilayah, dan kami mengumumkan siapapun yang berkuasa paling terbaik akan menjadi raja berikutnya." Mendengar hal itu, Pak Wimbledon pun tertunduk lesu, sembari membalas, "Mengapa kalian mengambil kesempatan pada hari ibadah, membawaku ke ruangan tersembunyi dan melepas pakaianku, lalu mengambil batu dewa pembalasan? Kalian menggunakan penyihir untuk menggantikanku dengan seseorang. Kalian mengambil alih kerajaan dan membangun gereja di setiap kota. Mengapa kau mengumumkan seperti perebutan tahta? Aku tidak pernah." Sebelum Pak Wimbledon melanjutkan kalimatnya yang terjeda karena batuknya, Archbishop Minor pun langsung menimpali, "Tidak akan pernah membiarkan anak-anakmu saling membunuh, bukan? Mungkin kau tidak, tapi anakmu mungkin tidak mengharapkan hal itu. Mereka telah tumbuh dan mempunyai pemikiran sendiri. Sebagai contoh, putri ketigamu, Garcia Wimbledon, dia ditugaskan di pelabuhan Clearwater 5 tahun yang lalu. Apakah dia hanya diam membiarkan Gerard mewarisi tahta? Hal yang paling penting adalah kami tidak punya banyak waktu lagi. Mengambil alih kekuasaan kerajaan hanya dapat dicapai dengan mencabut akarnya agar gereja bisa mendapatkan kerajaan ini sepenuhnya. Tentu saja, jangan terlalu bersedih dengan ini. Bukan hanya kau saja, raja yang telah kehilangan kerajaannya. 3 kerajaan lainnya juga mengalami hal yang sama denganmu. Di masa depan, daratan tidak akan lagi terbagi jadi 4 negara. Dawn, Wolford, Everwinter, dan Grey Castle. Semuanya akan menghaling. Hanya ada satu kekuasaan yang ada di dunia, yaitu gereja. Baiklah, aku telah memberitahu
Apa yang ingin kau ketahui? Aku tak punya banyak waktu lagi. Di saat Archbishop Mane sedang menjelaskan semua hal tersebut, Pak Wimbledon sendiri nampak semakin sekarat dengan sakit yang ia derita. Batuk-batuknya tadi mengawali hilangnya masa hidupnya. Dan di saat terakhirnya, dengan mulutnya yang bercucuran darah, meskipun tadi sempat berdiri, ia kembali terjatuh, terduduk menuturkan, Terkutuk kau. Aku akan menunggu kalian di dalam neraka. Tentu saja, Archbishop Mane yang tak terima dengan perkataannya langsung menyangkalnya. Sayang sekali, tidak ada neraka di dunia ini. Jika mungkin ada, itu bukan tempat untuk kami. Dan semua yang kami lakukan adalah untuk bertahan hidup. Tepat setelah Archbishop Mane mengatakan itu, Pak Wimbledon pun menghembuskan napas terakhirnya. Tanpa memedulikan kondisinya, Archbishop Mane menuturkan, hanya dengan menyatukan 4 kerajaan, gereja akan bisa mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan musuh yang sebenarnya. Inilah akhir dari Raja Grey Castle. Walaupun ada beberapa bagian yang tidak dapat kubiarkan. Kemudian, Archbishop Mane pun pergi dari ruangan itu, kembali ke permukaan dengan ditemani penjaga yang tadi. Sembari berpikir, tetapi gereja juga mempertaruhkan banyak hal. Berada dalam situasi seperti ini adalah akhir dari raja, tetapi juga awal dari kami. Waktu pun berlalu, kita beralih ke daerah gunung yang tidak bisa dilewati. Di perkemahan asosiasi penyihir, di dalam guanya terlihat beberapa penyihir yang masih bertahan, yang kembali berduka setelah kehilangan 2 saudarinya yang tak dapat melewati siksaan iblis pada hari kebangkitannya. Salah seorang penyihir di sana, sebut saja si Kokom, dengan sedihnya menuturkan, apa yang harus kita lakukan sekarang setelah menghadapi iblis? Hanya beberapa orang saja yang bisa kembali ke perkemahan. Saudari penyihirnya, sebut saja Sky, belum menambahi. Walaupun kita berhasil kabur dari ancaman hawa dingin dan monster iblis, 2 dari saudari kita telah meninggal karena siksaan iblis. Kokom pun melanjutkan, benar, sudah lebih dari setengah bulan. Tetapi, mentor dan saudari yang bertugas sebagai petarung belum juga kembali. Sembari melihat sisa persediaan makanan mereka yang tengah dimasak, penyihir lainnya, sebut saja si Pinky, menuturkan, kita tidak banyak memiliki sisa makanan lagi. Aku takut kita tidak bisa melewati musim dingin. Meskipun para saudarinya yang lain mencoba untuk menenangkannya, tetap saja kekhawatiran yang Pinky rasakan sama sekali tak surut. Tetapi, kemana kita harus pergi? Gunung Suci? Bisakah kita menemukannya? Namun, sebelum obrolan mereka semakin jauh, salah seorang penyihir yang sedang memasak makanan, sebut saja Blue Sapphire, tiba-tiba saja mendengar suara langkah yang mendekat yang tengah memasuki guanya. Sontak, ia pun berdiri dan berteriak, "Tunggu! Seorang kembali!" Dan ternyata, orang yang memasuki gua itu adalah Lea, yang berbalutkan dedaunan dari sihir miliknya. "Saudariku, ini aku." Namun, baru saja Lea tiba di sana, tubuhnya yang sedang tidak baik-baik saja tak sanggup lagi untuk menopang tubuhnya, yang membuatnya langsung terjatuh ambruk. Tentu saja, melihat Leap yang seperti itu, sontak mengejutkan para saudarinya yang lain. "Leap, itu Leap. Leap telah kembali. Loh Leap. Dengan sigap, para saudarinya pun merawat Leap yang tak sadarkan diri. Di saat Leap sedang tidak sadarkan diri, ia terus bermimpi. Sebuah mimpi buruk yang terus menghantuinya. Di mimpinya, di saat ia sedang berjalan menuju perkemahan asosiasi penyihir, di tengah badai salju yang terus menerpanya, meskipun dengan pakaian seadanya dan bahkan tanpa alas kaki sekalipun, yang membuatnya semakin kedinginan di setiap langkahnya. Leap yang kalut dengan pikirannya, tak mempedulikan hal itu. Ia tak bisa mengalihkan pikirannya yang terus teringat para saudarinya yang telah gugur terbunuh oleh monster iblis semi-human. Namun, meskipun keadaannya sudah begitu buruk, tiba-tiba saja Leap harus menghentikan langkahnya karena ia merasakan sakit yang begitu luar biasa pada tubuhnya yang sudah ia sering rasakan setiap tahunnya, yaitu rasa sakit akibat efek dari siksaan iblis pada hari kebangkitannya. Kemalangannya pun tak berhenti sampai di sana, karena di saat Leap sedang menahan rasa sakit yang ia rasakan, tiba-tiba saja Leap menyadari ada seseorang yang berdiri di balik punggungnya. Dan saat Leap berbalik,
Ia sontak dikejutkan melihat sosok monster iblis semi-human yang langsung menyerangnya. Tolong aku! Tolong! Siapa yang tolong! Di saat-saat tegang seperti itu, untungnya Leap tersadar dari mimpinya. Meskipun begitu, rasa shock yang ia rasakan masih tergambar jelas dari wajahnya. Tak jauh dari Leap yang baru saja terbangun, si Pinky yang ternyata bernama Hummingbird yang sedang membereskan pakaian langsung menghentikan pekerjaannya dan mendekat pada Leap. Leap, kau akhirnya bangun. Saat kemudian, setelah Hummingbird memberitahu saudari yang lain bahwa Leap telah terbangun, para saudarinya yang lain pun segera berkumpul di dekat Leap terbaring. Kemudian Hummingbird yang ada di samping Leap tanpa mempedulikan Leap yang menanyakan namanya, ia menuturkan, setelah kau kembali ke perkemahan, kau tidak sadarkan diri beberapa hari ini. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau ada keluhan di suatu tempat di tubuhmu? Kokom yang berada di sana pun menambahi, di perkemahan, kau selalu melewatinya seperti ini. Saudari di sampingnya, Sky Blue menimpali. Maaf, karena parahnya radang dingin di kakimu. Walau dengan obat herbal, itu tidak dapat menghentikan lukanya. Jadi, kami harus memutus nekrotis dari setiap kakimu. Mendengar semua hal itu, Leap pun membalas, tidak apa-apa, selama aku bisa hidup, dibandingkan dengan saudari kita yang tidak bisa kembali lagi. Kemudian, penyihir yang bernama Scroll menuturkan, Leap, maaf, kau baru saja bangun, tetapi aku harus memberitahu sesuatu. Ketika kau tidak sadarkan diri, kami mendiskusikan sesuatu. Jika cara tidak kembali, kami harap kau dapat menggantikannya. Asosiasi penyihir mendapatkan dampak yang besar kali ini jika kita tidak memilih mentor baru. Maka, asosiasi penyihir mungkin akan bubar. Di antara kita, hanya kau yang mempunyai kemampuan bertarung. Aku mohon padamu, kami perlu seseorang untuk memimpin. Tentu saja, perkataan Scroll sontak mengejutkan Leap. Tetapi, di saat ia melihat wajah para saudarinya yang lain, yang terlihat begitu putus asa, Leap pun tak kuasa untuk menolaknya. Dan setelah terdiam sesaat, Leap menuturkan, mari kita cari Night Angel. Perkataan Leap pun sontak mengejutkan persaudarinya yang lain. Apa? Mencarinya? Kau ingin ke kota perbatasan? Bagaimana jika dia berbohong pada kita? Wendy juga di sana. Sembari banget dari kasurnya, Leap menjelaskan, siapa tahu dia mungkin telah lama mati. Kalian dapat menunggu di tempat aman di luar kota dan membiarkan aku yang terlebih dahulu mengecek situasinya. Jika apa yang dikatakan Night Angel adalah kebohongan, aku akan melepaskan posisiku sebagai mentor. Jika aku mati di kota itu, Scroll, kau akan menjadi pemimpin berikutnya. Tentu saja, kalau dibuat terkejut dengan permintaannya. Namun, belum sempat Scroll menolaknya, Leap telah lebih dulu menggenggam tangannya sembari menuturkan, aku tahu kekuatanmu tidak cocok untuk bertarung. Tetapi, bagaimana kuatnya seseorang tak ada hubungannya dengan menjadi seorang mentor. Kau sama dengan Wendy. Kau orang yang terlebih dahulu bergabung dengan asosiasi. Dan salah satu dari saudari tertua. Kau menampingi kami dari timur kerajaan sampai ke gunung yang tidak bisa dilewati ini. Kau berpengalaman dan waspada. Semua orang, tidak ada seorang pun yang cocok daripada dirimu untuk menjadi pemimpin. Kemudian, dengan keraguan yang masih tergambar jelas di wajahnya, Scroll bertanya, bagaimana jika apa yang dikatakan Night Angel adalah kebenaran? Dengan tegas, Leap menjawab, maka asosiasi penyihir tidak lagi diperlukan keberadaannya. Kota perbatasan akan menjadi gunung suci kita. Waktu pun berlalu, kita beralih ke dinding terluar kota perbatasan yang nampak sedang sibuk sekali menahan serangan monster iblis yang terus berdatangan. Meskipun begitu, para prajurit di sana sama sekali tak gentar sedikit pun. Mereka bahu-membahu menumbangkan satu persatu monster iblis yang datang. Entah menggunakan tombak, busur panah, ataupun senapan. Mereka semua selalu mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk melindungi kota perbatasan tempat tinggalnya. Bersiaplah, tusuk, kecrots, babetkan. Tim senapan api, bersiap sekarang. Lepaskan tembakan ke bawah. Bidik, tembak. Setelah serangan monsternya agak mereda, datang seseorang membawakan tombak baru untuk Van Er yang tadi telah patah.
Van tombak barumu, tangkap. Sontak Van pun berbalik dan menangkap tombaknya, lalu bertanya, Cat's Claw, mengapa kau ada di grup pertama? Dengan senyuman di wajahnya, Claw menjawab, aku dari tim bantuan, jadi aku bisa pergi kemanapun tempat yang memerlukan bantuan. Di mana Job? Di mana Rodney bersaudara? Van pun membalas, jangan mengalihkan pandanganmu. Apakah kau ingin dimangsa oleh serigala iblis itu? Sembari melihat tumpukan mayat yang tersebar di luar bentengnya, Claw yang penasaran bertanya, apakah monster iblis ini gila? Ini sudah 2 atau 3 jam, dan mereka masih datang untuk menghancurkan dinding ini. Van yang ikut melihatnya pun menjawab, mereka selalu gila. Kemudian Claw melanjutkan, serigala, rubah, babi liar, dan beruang. Sepertinya tidak banyak yang mengancam dinding. Mendengar hal itu, Van menimpali. Meskipun begitu, jangan lengah, fokuslah untuk menghadapi musuh. Kemudian, sembari melihat sekelilingnya, Van berpikir, di bawah kepemimpinan yang mulia, hanya dalam beberapa bulan, kita dapat bertahan dari serangan monster iblis yang mengerikan. Di luar kota, di masa lalu, hanya ksatria benteng Longsong Stronghold yang mempunyai kemampuan seperti ini. Di kota dulu, Lao Chai sering ditertawakan sebagai pengecut fishball. Tapi sekarang, dengan tombak itu, dia seperti orang yang berbeda. Dan sekeras kepala, Fermi, setelah melalui latihan, dia dapat menggunakan tombak dengan cepat dan mantap. Dia tidak akan diejek lagi. Walaupun pada awalnya, mereka bergabung ke militer hanya untuk 2 butir telur. Tetapi aku merasa mereka terus semakin kuat setiap harinya. Sekarang semua orang tahu sumber kepercayaan diri orang-orang ini bukan hanya dari latihan setiap hari, tetapi juga kerja yang mulia sendiri. Jadi ketika alarm dibunyikan, yang mulia datang ke dinding dan belum istirahat semenjak itu. Juga, selain dari tim senapan api, kita mempunyai bantuan lain. Beberapa saat kemudian, di saat Roland sedang mengamati situasinya, tiba-tiba ada seorang prajurit yang datang melapor padanya. Yang mulia, hybrid telah bersiap menyerang. Itu terlihat seperti hybrid dengan kepala singa dan 2 sayap, seperti singa Eodan sebelumnya. Roland pun membalas, mengerti, itu seperti apa yang telah dilakukan selama latihan. Mendengar perintahnya, prajurit itu pun kembali ke posnya. Kemudian, Lightning, yang juga hadir di sana, ia tampak bergembira setelah mendengar laporan tersebut. Yang mulia, bisa aku mulai sekarang? Melihat dirinya yang sudah tak sabaran, Roland pun menjelaskan, sabarlah, Shingo itu belum di sini. Lakukan seperti metode sebelumnya. Jangan pamer, kau hanya sebagai umpan monster iblis dan membiarkannya fokus kepadamu. Dan perhatikan sikapmu. Walaupun Shingo itu tidak bisa terbang, ia masih menjadi ancaman ketika ia melompat. Tak lama setelah itu, Shingo dannya pun akhirnya muncul dan langsung melompat ke atas dinding. Prajurit yang melihatnya pun sontak berteriak, lapor, hybrid sudah berada dalam jangkauan. Mendengar teriakan itu, Lightning pun segera mendekat ke sana, sembari menuturkan, dapat yang aku lakukan sekarang? Jangan cemas, aku berjanji Shingo itu tidak akan menyentuh bagian terluar pakaianku. Roland pun menganggukkan kepalanya, lalu mengiringi kepergian Lightning dengan sebuah teriakan. Baiklah, kalau begitu, pertempuran melawan Shingo Eodan dimulai sekarang. Namun, tak sesuai dugaannya, Lightning yang merasa aneh dengan teriakan Roland malah menghentikan terbangnya dan menatap Roland dengan tatapan anehnya. Tingkahnya pun sontak membuat Roland merasa heran. Ada apa? Mengapa kau belum terbang? Lightning yang canggung pun membalas. Kata-kata itu sedikit aneh. Lupakanlah, aku berangkat. Tentu saja, Roland yang tak mengerti maksudnya pun langsung bertanya pada Night Angel dan Anna yang masih berada di dekatnya. Ada apa itu? Apakah kalian pikir itu juga aneh? Dengan serentak, mereka menjawab, benar yang mulia. Roland yang merasa malu pun berpikir, baiklah, sepertinya kalimat dari sekolah kelas menengah, bahkan sama di dunia ini, aku tak bisa menahan Chunbyoku. Kemudian Roland menuturkan, kalau begitu, kalian pergilah, lakukan seperti yang telah direncanakan, juga hati-hati. Mendengar perkataannya, dengan senyuman di wajahnya, Night Angel membalas, yang mulia, Anda juga berhati-hatilah. Setelah mengatakan itu, Night Angel dan Anna pun pergi dari sana, menyusul Lightning.
Roland pun mengiringi kepergian mereka dengan bergumam, "Pergilah, biarkan semua orang melihat kekuatanmu." Sementara itu, di sisi lain dinding bentengnya terlihat Lightning yang sedang melakukan tugasnya, yaitu mengalihkan perhatian singoedanya dengan terus melemparinya batu kerikil. "Hei, kau makhluk aneh, lihat aku. Hehehe, ikuti aku jika kau mampu." Tentu saja, dengan provokasi seperti itu, perhatian singoedan pun langsung tertuju padanya. Ia mengaum keras, menatap Lightning yang berada di depannya. Tepat setelah itu, dengan sengaja, Lightning terbang merendah melewati singoedannya. Wih! Yang membuat singoedannya semakin merasa kesal dan langsung menyerang Lightning saat melewati tubuhnya. Untungnya, kecepatan reaksi singonya tidak secepat terbang Lightning, sehingga serangannya tak mengenainya. Hal itu pun langsung membuat singoedannya mengejar Lightning yang terbang ke arah dalam kota. Sementara itu, di tengah jalannya, menggunakan kemampuannya menuju titik rencananya, Night Angel yang sedang bersama dengan Anna menjelaskan, "Sepertinya rencana Lightning berhasil. Kita akan segera tiba di balai kota. Kemampuan indera penciuman hybrid sangatlah kuat, bahkan dalam kabut dia masih bisa melacak keberadaan kita. Anna, jarak dari manipulasi apimu hanya 10 langkah kan? Kita harus mendekatinya dari belakang. Kau hanya mempunyai satu kesempatan untuk membunuhnya. Dengan satu serangan, kau harus mendapatkan waktu yang tepat." Mendengar penjelasannya, Anna pun menganggukkan kepalanya. "Siap, dimengerti." Kemudian, mereka berdua pun melanjutkan jalannya. "Ayo, kita harus lebih cepat dan pergi ke sana dengan satu langkah." Sementara itu, Lightning ternyata melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ia terus memancing singonya tanpa terkena satupun serangannya. "Hei, dasar kau keong racun, makhluk yang aneh. Bagaimana kau bisa menangkapku jika kau selambat itu?" Tentu saja, singo itu pun semakin merasa kesal dengannya, yang membuatnya terus mengejarnya. Tak mempedulikan sekitarnya, tanpa singoedan itu sadari, dirinya telah masuk ke area yang telah direncanakan Roland. Dan saat singonya berada dalam jarak serangannya, Anna yang telah tiba di sana dan menunggu gilirannya dalam kabut Night Angel pun langsung melompat keluar dari kabutnya, yang ternyata berada di udara. Meskipun singoedannya menyadari kedatangan Anna telah lebih dulu mengeluarkan sihirnya. Sebuah api hijau yang langsung mengelilingi singo tersebut, yang sontak membuatnya mengaum kesakitan. Efek sihir Anna pun sampai terasa pada Night Angel yang lumayan jauh darinya. Pasti ini cukup. Ini benar-benar panas." Lightning yang melihatnya dari dekat pun berkomentar, "Jadilah anak baik, suhu ini bahkan bisa melelehkan besi." Saat kemudian, raungan singonya pun semakin lemah, yang menandakan masa hidupnya telah habis. Sementara itu, Wendy yang hanya bisa melihat kejadiannya dari kejauhan bersama dengan Roland hanya bisa berkomentar, "Sepertinya mereka telah mengatasinya. Aku bahkan tidak melakukan apapun." Mendengar hal itu, Roland pun menimpali, "Jika memungkinkan, aku tak ingin satupun dari kalian untuk pergi ke pertempuran." Saat kemudian, tiba-tiba saja para monster iblis yang menyerang dindingnya dengan serentak kembali ke dalam hutan, yang sontak membuat prajurit yang melihatnya merasa aneh dan kebingungan. Hei, apakah kalian pikir mereka mundur? Masa? Iya gening. Grup maniak itu tahu cara untuk mundur? Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba saja ada seorang prajurit yang berteriak sambil menunjuk ke atas langit. "Wah, lihat langitnya semuanya!" Sontak teriakannya pun membuat semua orang di sana memandang langit di atasnya, dan seketika mereka semua dikejutkan dengan apa yang dilihatnya, yang ternyata sang surya, matahari, telah kembali menampakkan sinarnya di sela-sela awan yang bergeser. Hal itu pun sontak membuat mereka terperanjat bahagia. "Bagus sekali, itu matahari. Kita bisa melihat matahari. Musim penyerangan monster iblis akhirnya berakhir. Banzai!" Dan video ini diakhiri dengan, tak hanya mereka, Roland pun ikut bersuka cita karena dengan kembalinya terbitnya matahari di sana menandakan bahwa musim menyerangan monster iblis telah berakhir dan angin kehidupan pun mulai berhembus kembali ke kota perbatasan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.